Landasan teologis Pak Dewasa dan Keluarga. 1. Allah sebagai pendidik pertama. Ulangan 6:4-9. 1.1 Allah sebagai subjek pendidikan iman. Allah bukan hanya objek pengajaran, tetapi pendidik aktif. Dalam Ulangan 6:4-9, Allah tidak hanya menjadi isi ajaran iman, melainkan pelaku utama pendidikan iman itu sendiri. Perintah, dengarlah, Shema, menunjukkan bahwa Allah berinisiatif membentuk umatnya melalui firman-Nya. Pendidikan iman dimulai dari Allah yang menyatakan diri, memanggil, dan membentuk respons umat. Secara teologis, ini menolak pemahaman bahwa pendidikan iman sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia. Allah mendidik melalui firman dan Roh Kudus, sementara orang dewasa dan keluarga berfungsi sebagai alat. Menurut E.G. Homrighausen, pendidikan Kristen sejati terjadi ketika manusia ikut serta dalam karya pendidikan Allah sendiri, bukan menggantikan peran Allah. B. Pendidikan iman berorientasi pada ketaatan, bukan hanya pengetahuan. Shema tidak berhenti pada mendengar secara kognitif, tetapi menuntut ketaatan hidup. Oleh karena itu, Pak Dewasa dan Keluarga tidak boleh berhenti pada penguasaan doktrin, tetapi harus mengarah pada pembentukan sikap, nilai, dan tindakan nyata. Dalam konteks keluarga, iman diajarkan melalui keputusan hidup sehari-hari, cara bekerja, mengasuh anak, mengelola konflik, dan menjalani penderitaan. 1.2 Pendidikan iman yang terus-menerus dan kontekstual. Pendidikan iman bersifat berulang dan berkesinambungan. Perintah, mengajarkannya berulang-ulang, menegaskan bahwa iman tidak terbentuk secara instan. Pendidikan iman adalah proses panjang yang menuntut kesabaran dan ketekunan. Pak Dewasa sangat penting karena orang dewasa berada dalam posisi menjaga kesinambungan iman, baik dalam keluarga maupun jemaat. B. Pendidikan iman terintegrasi dalam seluruh ritme hidup. Ulangan 6:7 menegaskan bahwa pendidikan iman terjadi saat duduk di rumah, saat berjalan, saat berbaring, saat bangun. Ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupan adalah ruang belajar iman. Pendidikan iman yang terpisah dari kehidupan nyata akan kehilangan makna dan daya transformasi. Robert R. Boyke menyebut pendekatan ini sebagai pendidikan iman yang berakar pada kehidupan. Life-centered religious education. 1.3 Implikasi teologis dan pedagogis. Keluarga sebagai pusat pendidikan iman. Implikasi langsung dari Ulangan 6 adalah bahwa keluarga bukan penerima pasif dari pelayanan gereja, melainkan subjek utama pendidikan iman. Gereja berperan sebagai pendamping dan penguat, bukan pengganti peran keluarga. B. Orang dewasa sebagai mediator iman. Orang dewasa menjadi penghubung antara firman Allah dan kehidupan nyata anak. Jika orang dewasa gagal hidup dalam iman, maka proses pendidikan iman akan terputus. 2. Keluarga dalam rencana Allah. Kejadian 1:27-28, 2:18-24. 2.1 Keluarga sebagai lembaga ilahi. Keluarga diciptakan oleh Allah, bukan produk budaya. Keluarga lahir dari kehendak Allah sendiri dalam penciptaan. Oleh karena itu, keluarga memiliki nilai teologis, bukan sekadar fungsi sosial. Hal ini menegaskan bahwa Pak Keluarga bukan respons terhadap krisis zaman, melainkan bagian dari rencana Allah sejak awal. B. Keluarga sebagai tempat pewarisan iman dan nilai. Mandat, beranak cucu, mengandung dimensi iman. Generasi baru tidak hanya dilahirkan secara biologis, tetapi juga dibentuk secara rohani. 2.2 Pernikahan sebagai fondasi pendidikan iman. Relasi suami istri sebagai model relasi iman. Kejadian 2:18-24 menunjukkan pernikahan sebagai relasi saling melengkapi, ezer kenegdo. Relasi ini menjadi model pertama relasi kasih dan tanggung jawab yang dilihat anak. Jika relasi suami istri penuh konflik dan ketidakkonsistenan iman, pendidikan iman dalam keluarga akan kehilangan kredibilitas. B. Pernikahan sebagai ruang pembentukan karakter rohani. Pak Dewasa dimulai dari pembentukan iman suami istri. Tanpa kedewasaan rohani orang tua, pendidikan iman anak menjadi rapuh. 2.3 Tantangan kontekstual Indonesia. Individualisme modern. Perkembangan budaya modern mendorong orientasi hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dalam keluarga,
Hal ini tampak dalam minimnya waktu bersama prioritas karir di atas relasi pendidikan iman diserahkan sepenuhnya kepada gereja atau sekolah. Individualisme melemahkan fungsi keluarga sebagai komunitas iman. B. Fragmentasi relasi akibat teknologi. Teknologi digital menciptakan paradoks. Keluarga berada di satu rumah tetapi terpisah secara relasional. Interaksi digantikan oleh layar, dan dialog iman semakin jarang terjadi. Pak keluarga menghadapi tantangan serius karena iman membutuhkan relasi, bukan sekadar informasi. C. Beban ekonomi dan keterbatasan waktu. Tekanan ekonomi membuat banyak orang tua kelelahan secara fisik dan emosional. Dalam kondisi ini, pendidikan iman sering dianggap sebagai beban tambahan, bukan kebutuhan utama. Pak dewasa harus membantu keluarga memahami bahwa pendidikan iman bukan soal banyak waktu, tetapi kesadaran iman dalam keseharian. 3. Orang dewasa sebagai teladan iman. 1 Korintus 11:1, Titus 2:1-8. 3.1 Keteladanan sebagai metode pendidikan iman. A. Iman lebih ditangkap daripada diajarkan. Paulus menegaskan bahwa teladan hidup lebih kuat daripada pengajaran verbal. Anak dan generasi muda belajar iman melalui pengamatan terhadap hidup orang dewasa. B. Keteladanan sebagai tanggung jawab rohani. Keteladanan bukan pilihan, melainkan panggilan iman. Orang dewasa yang tidak hidup sesuai imannya sedang mendidik secara negatif. 3.2 Integritas hidup orang dewasa. A. Konsistensi antara iman dan hidup. Ketidaksinkronan antara pengakuan iman dan praktik hidup melahirkan krisis iman generasi berikutnya. B. Kredibilitas iman dalam konteks Indonesia. Budaya Indonesia sangat menghargai figur teladan. Karena itu, kegagalan moral orang dewasa berdampak luas dan sistemik. 3.3 Pak dewasa sebagai proses transformasi. A. Pak dewasa bukan transfer pengetahuan. Pak dewasa bertujuan membentuk karakter Kristiani, bukan sekadar menambah pengetahuan teologis. B. Orang dewasa sebagai agen pembentuk iman lintas generasi. Orang dewasa dipanggil menjadi jembatan iman antara generasi lama dan generasi baru. Penutup. Pak dewasa dan keluarga hanya akan efektif ketika Allah diakui sebagai pendidik sejati, keluarga dipulihkan sebagai pusat pendidikan iman, orang dewasa hidup sebagai teladan iman yang otentik.